saya menemukan satu hal bahwa di setiap masalah yang kita alami itu sebenarnya ada satu clue bahwa kita punya misi dalam hidup itu yang harus dituntaskan gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uda Wempi Dioktekoto, and I'm so pleased to advise that today's beautiful and wonderful guest is Bunda Sophie Beatrix. Ya, Uda Wempi pernah pertama ketemu Bunda Sophie dari salah satu murid saya, namanya Wirzal. And Wirzal said some amazing things, all these wonderful things mengenai Bunda Sophie gitu kan. Dan ternyata waktu itu Uda Wempi lagi membuat buku pertama saya, namanya Kelas Dunia. Dan aku ya minta bantuannya Bunda. Aku tahu Bunda Sophie itu orangnya lagi sibuk banget gitu kan, selalu sibuk gitu kan. Tapi aku minta bantuan untuk jadi editor buku saya. And ya alhamdulillah Bunda Sophie agreed to edit Kelas Dunia, and I'm so lucky and I'm so happy to have a wonderful book and now to have a wonderful mentor dengan Bunda Sophie. Dan our guest star is now at Kampung Hening di Cidahu, Sukabumi. Cidahu, Sukabumi. Assalamualaikum Bunda Sophie. Waalaikumsalam, Uda. How are you? Alhamdulillah sehat. Yang penting tuh sehat dulu ya udah ya kalau dalam kondisi yang sekarang. Ya. Dan alhamdulillah ya semuanya sehat yang ada di sini. Semua sehat, Pak Jamil, keluarga, teman-teman semua. Ya, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. And how are you doing? That's physically, yeah. How are you doing mentally? Secara mental bagaimana Bunda Sophie gitu sekarang? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang fisik mental ya, di Indonesia kita kayaknya memasuki fase kedua ya, udah ya, kayaknya. Yeah. Kalau yang pertama dulu yang saya lihat, saya amati secara keseluruhan di Indonesia ini awalnya kita kena COVID itu mungkin ya pastilah down ya, perasaannya down, kondisi perekonomiannya jadi seret gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu mulai semangat lagi nih, mulai naik lagi ya. Ada ide-ide baru, ada banyak sekali webinar edukasi yang kita sampaikan dari berbagai macam rekan-rekan ya. Tapi sekarang masuk fase yang kedua, udah kayaknya ya kalau saya lihat fase kedua di mana kita melihat kenyataan banyak orang berguguran lah misalnya ya. Ini itu sudah kayaknya kalau dalam bahasa ininya agak-agak susah dikendalikan gitu ya. Dan mungkin disinilah fase yang kedua yang kita harus jadi challenge kita, tantangan buat kita untuk menghadapi fase kedua ini. Bagaimana sih ibaratnya kalau bertempur atau berperang di medan pertempuran itu kita ini nih pertempuran yang kedua ya, yang kita harus survive, yang kita harus memenangkan pertempuran ini gitu kan. Ini dalam imajinasi saya nih kayak gitu. Dan justru ini challenge, maksudnya fase kedua ini challenge banget buat banyak orang di Indonesia ini. Yang awalnya mungkin punya tabungan, nah sekarang mulai mikir, tabungannya udah mulai kepake, gitu ya. Apalagi yang nggak punya tabungan, gitu ya. Jadi tapi insya Allah ya semua hal yang terjadi itu pasti yang terbaik yang dikasih Allah buat kita. Jadi kita tinggal cari aja hikmahnya, tinggal cari hal yang pesan-pesan cintanya ya buat kita. Sebenarnya ini apa nih maksudnya, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Dan ini salah satunya yang saya temukan di Kampung Hening ini, yang kita dirikan bertepatan saat awal pandemi, Januari 2020.
Baik. Itu menurut Dawem begini ya. Ini ada dua fase. Yang pertama ini ada dua aspek ya. Yang pertama adalah biological. Gitu. Dawem, aku maaf banget ya atas rambut saya lagi itu berantakan karena it's a very windy day today at Perth gitu kan, sangat windy, dan selain daripada itu dan aku juga baru mandi sih gitu kan, so gitu. But back to the subject. Ini ada dua aspek, ada biological dan juga ada social atau political. Yang secara biological, biologinya itu kita masih di fase 1, justru masih di awal fase 1, di mana the virus is still very active gitu kan, dan menyebar kemana-mana gitu kan, dan semakin parah. Oke, itu secara biologi. Yang fase 2 itu ya hanya dengan misalnya PSBB atau political atau gimana, di mana orang udah fatigue, udah capek dengan di rumah aja dan mereka udah mulai kerja lagi. Tapi ini justru adalah saat yang paling penting di Indonesia agar kita itu, we take care of ourselves and we take care of each other dengan memakai masker, dengan social distance dan lain-lainnya gitu kan. But anyway, that's a different topic for another day. Udah Wempi mau nanya Bunda Sofi, aku pengen banget nih belajar dari Bunda Sofi. What is the story of your life and your career gitu udah? Waduh, ini jadi panjang ya nih ceritanya. pengen banget belajar. Iya, udah kalau orang yang mengenal saya sebenarnya hidup saya itu kayak jet coaster katanya. Nah, naik turun gitu ya. Dan naik turunnya itu kalau udah pernah naik jet coaster udah. Pernah. Ah, itu kita scream gitu ya, teriak juga ya dari atas, wah gitu. Nah, dan mungkin banyak orang yang merasa kehidupannya seperti yang saya alami ya, naik turun, banyak masalah gitu ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya saya menemukan satu hal, bahwa di setiap masalah yang kita alami itu sebenarnya ada satu clue bahwa kita punya misi dalam hidup itu yang harus dituntaskan gitu kan ya. Banyak saya pelajari dari berbagai orang ya. Misalnya ada nih contoh ceritanya Mas Saptuari. Nah, udah pasti kenal nih Mas Saptuari ya, yang punya sedekah rombongan. Dia dulu punya satu permasalahan besar dalam hidupnya, yaitu masih orang miskin yang ibunya sakit-sakitan dan tidak bisa berobat ya, mau ke rumah sakit aja nggak bisa. Jadi ibunya itu pendarahan hampir setiap hari ya, dan itu membuat dia harus juga terpaksa sekolah sambil bekerja, sambil berdagang, sambil pokoknya untuk bisa membantu ibunya gitu kan ya, yang satu-satunya ini. Nah, kalau masalah itu dilihat di masa itu ya mungkin tuh masalah berat sekali, kasihan ya ada anak kecil yang harus bekerja juga sekolah dan orang ibunya sakit gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ternyata setelah sekarang hasilnya ya, nah orang melihat dulu dan sekarang ya, di setengah permasalahan-permasalahan yang terjadi dan Mas Sabtuari ini terus berusaha sehingga pada akhirnya ketika dia mahasiswa, dia punya uang dan membawa ibunya ke rumah sakit yang sudah bertahun-tahun, awalnya itu pendarahan, dan di rumah sakit hanya dalam waktu 1 bulan langsung sembuh gitu ya, dengan izinnya Allah. Nah, akhirnya dari situlah Mas Sabtuari justru menemukan misi dari dirinya sendiri bahwa mungkin saya harus menolong banyak orang miskin ini yang tidak bisa berobat ke rumah sakit gitu ya, yang sebenarnya masalahnya bisa segera disembuhkan tapi jadi berkepanjangan. Maka akhirnya itulah Mas Sabtuari mengemban misinya sendiri bahwa dia mengumpulkan banyak donasi dari berbagai seluruh Indonesia ya, untuk sama-sama mencari nih orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan pengobatan yang itu bisa membuat orang itu jadi sembuh dan tidak bermasalah hanya karena masalah keuangan gitu ya. Nah, inilah yang saya lihat ini ada keterkaitan antara
story kita ya, story kita dalam kehidupan itu mulai dari kita lahir sampai sekarang. Sebenarnya apa ya? Clue-nya. Masalah-masalah yang udah kita hadapi ini kalau direkap gitu ya, di rekapitulasi, dikaitkan satu-satu pasti ada maksudnya gitu ya. Ada maksudnya bahwa ini itu adalah pesan cinta Allah kepada kita. Kamu harus melakukan ini begitu. Nah, itu yang saya tangkap sehingga akhirnya dari perenungan itu saya pun ketika saya punya banyak masalah dalam rumah tangga, dalam finansial, dalam berbagai hal, saya menangkap bahwa satu hal yang paling membuat saya terpuruk adalah ketika saya secara mental itu bermasalah. Secara psikologi saya mengalami putus asa, mengalami kesedihan yang berkepanjangan ya. Nah, itulah yang justru menjadi masalah besar yang membuat saya tidak bisa bangkit. Nah, dari clue yang saya tangkap itulah akhirnya saya mendirikan Kampung Hening. Kampung Hening ini adalah sebuah misi buat saya, bagaimana membuat Indonesia sehat mental. Itu visinya, udah. Jadi visi dan misi saya itu. Kenapa? Karena saya memandang bahwa ketika seseorang mengalami drop down ya, istilahnya sakit hati, luka batin ya, itu akan sulit menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat, seseorang yang bisa sukses baik dalam karir maupun dalam rumah tangga. Maka inilah yang menjadi misi saya. Saya ingin banyak orang menjadi sehat, jiwanya sehat, hatinya jadi jernih dan happy gitu. Sehingga dari situ Indonesia bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih masyarakatnya jauh lebih terberdayakan gitu. Oke, Itu berarti secara misalnya kalau seorang itu lagi sakit fisik ya gitu ya, atau ya, mereka misalnya overweight atau obes gitu ya, obesitas ya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Mereka itu kan pergi ke gym atau bootcamp atau pergi ke ya olahraga gitu kan. Tapi ini Kampung Hening yang Bunda dirikan ini adalah untuk seorang yang misalnya lagi down banget gitu ya, mentalnya lagi down, lagi drop, mungkin ada masalah rumah tangga, masalah finansial, ya, depresi, anxiety, kecemasan, ya, mungkin ada yang ya yang misalnya baru cerai atau yang baru yang pasangannya meninggal atau gimana gitu, yang membutuh mental support ya gitu ya, Bunda. betul, betul. Oke. Nah, dan Bunda Sofi kan fokusnya kepada itu ya. Tapi Bunda Sofi itu kualifikasinya di sebagai apa? Penulis, psikologi atau manajemen atau di mana gitu, Bunda? Saya biasa lebih suka dikatakan sebagai business owner. Ya, business woman. Ya, business woman ya gitu ya. Baik. Woman. Karena kadang-kadang memang begitu kan ya Bunda ya. Seringkali dokter adalah yang ahli medicine gitu kan, ya. Ya, Tapi yang punya itu bukan dokter gitu kan, seorang ya, pengusaha atau entrepreneur gitu kan. ya. Dawem aja kan aku punya usaha kuliner gitu kan. Tapi aku sendiri nggak pandai masak gitu kan. Jadinya ada koki-koki gitu kan. Jadinya Ya, ya, Bunda sebagai pengusaha dan entrepreneur ya, betul? ya, Oke. betul. Nah, dan how do you get the people? Bagaimana Bunda membangun tim? Bagaimana itu membuat visi untuk Kampung Hening gitu? How do you build the company? Ya, pastinya untuk bisa membangun sampai yang sekarang ini, sebenarnya dimulainya juga dari perjalanan yang berdarah-darah ya di masa lalu kan. Saya sebenarnya sejak sekolah SD pun udah bisnis. Udah, karena keluarga kami keluarga pedagang, keluarga pebisnis. Jadi ayah saya pebisnis, ibu saya pebisnis gitu ya, sehingga di rumah itu sudah sudah semua anak lah itu bisnis sendiri-sendiri. Dan itu mungkin pelatihannya mulai dari itu berbagai macam
yang dijual lah. Istilahnya kalau Pak Jamil bilang saya itu suami aja dijual gitu katanya udah. Jadi ya itu semua. Jadi karena punya jiwa untuk jualan ya, kan pengusaha itu yang pertama memang harus punya nafasnya itu adalah berbisnis, berjualan ya. Jadi marketing gitu ya. Nah, mulai dari kecil saya itu sampai akhirnya saya kuliah, saya punya bisnis, jatuh bangun, bangkrut. Nah, itulah dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar debt collector gitu ya. Uh, ya, nangkep ya masih apa ininya? Masih bisa di ini ya. Iya, udah di mute. Ya, silakan lanjut Ya. Bunda. Perfect. Oke. Nah, itu saya ya itu waktu saya jatuh bangun, saya punya pengalaman dikejar-kejar debt collector dan lain-lain ya. Jadi bukan bisnis yang mulus-mulus aja gitu ya. Tapi saya sampai sekarang terus yakin bahwa bisnis ini kalau semakin lama kita geluti, semakin lama kita pelajari, kita akan menemukan strategi-strategi yang itu mungkin kalau kita nggak pernah belajar atau kita nggak pernah jatuh, itu mungkin nggak akan pernah dapat gitu ya. Nah, maka akhirnya sampai sekarang ini saya mengembangkan Kampung Hening ini dengan tim itu karena saya ada proses itu tadi. Dan alhamdulillah Allah mengirimkan tim itu. Kalau bisnis menurut saya memang harus melibatkan spiritual ya udah ya. Kalau nggak melibatkan itu, aduh berat banget. Bisa stres, bisa down, bisa mungkin patah semangat. Udah nggak nerusin lah, ini aja cukup gitu ya. Tapi karena apa ya istilahnya kita menggantungkan kepada Allah, minta tolong sama Allah gimana apapun masalah yang kita hadapi dalam bisnis itu, maka kita akan lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Salah satu contoh diantaranya misalnya di sini udah saya harus menggabungkan manajemen tim yang di kota ya, yang kita di Jakarta, yang itu bagian keuangan, bagian apa yang udah terstruktur dengan masyarakat yang di sini yang kita rekrut untuk menjadi tim ya, yang ibu-ibu pedesaan, yang bapak-bapak, yang udah tua ya, ada yang juga kita menggabungkan konsep itu. Jadi ini gimana ya kok misalnya aduh dikasih taunya agak susah misalnya gitu ya. Nah, itu kesabaran, ketelatenan, terus cara kita membangun komunikasi itu ya hal yang mungkin jadi sesuatu yang baru ya buat saya dan itu menarik, menantang gitu. Itu udah kalau membangun tim. Baik. Dan kesulitan apa lagi yang Bunda menghadapi saat membangun Kampung Hening ini? Termasuk masa COVID ini, masalah apa lagi yang dihadapi gitu Bunda? Yang pasti gini ya, kalau tempat 10 saran untuk seorang yang menghadapi masa atau masalah yang besar dalam hidup mereka dan itu udah jadi beban stres dan mental untuk mereka. Aku pengen banget dapat 10 saran dari Bunda Sofi. Apa sih gitu kan?